Dalam nama Adonai Yeshua Masih. Haleluya, amin. Ini hanya untuk lebih menegaskan aja ya. Kalau sempat nanti kita akan lanjut ke pengajar Roh Kudus. Ada beberapa tambahan yang mungkin bisa lebih menguatkan kita ya. Karena saya berusaha untuk segala sesuatu itu harus sesuai firman ya. Harus sesuai firman. Dan kalau nggak sesuai firman ya berarti itu kan tafsiran-tafsiran yang bisa aja salah ya. Tetapi saya percaya dengan apa yang Tuhan berikan ya. Karena kalau saudara dengar dari banyak pengajaran-pengajaran seperti yang saya pernah berikan di kertas skema itu ya. Sebenarnya bisa cukup dimengerti ya, cuma ada beberapa hal yang mungkin saya harus tambahkan, khususnya bagi jemaat ya, supaya kita mengerti draft ini dengan benar. Karena kemarin ditaruh di sana, saya pikir udah kelihatan ya, ternyata agak susah ya, dengan batasan-batasan tertentu. Jadi sebagaimana yang pernah saya ungkapkan, ada beberapa batasan yang menjadi batas ya, menjadi batas. Jadi pertama ya, bahwa dikatakan Paskah atau Pesah itu haruslah jatuh tanggal 14 Nisan ya. Ini tanggal Ibrani Nisan ya. Jadi saya coba gambar sini, ini tanggalan biasa ya. Dari tanggal 13, ini waktu kita. Yang saya titik-titik ini tanggalan Ibrani. Tanggalan Ibrani itu mulainya dari jam 18 sampai 18. Saya coba bikin pakai jam ya. Kalau nggak pakai jam agak sulit. Tadinya saya pikir cuma pagi siang. Ternyata agak sulit. Nah, tapi kalau saya bikin jam, dari jam 00 atau jam 24, 6 jam, tambah 6 jam, 12, terus 18 dan seterusnya. Jadi 6 jam. Ya. Dari jam 0 sampai jam 6, ya. Kalau ini perjanjian dulu. Ya. Dalam hal ini saya bikin jam 6 pagi. Mana 6 pagi sampai jam 18 itu siang. Ini siang. Jam 6 pagi sampai jam 6 sore siang. Ya. Karena kalau di firman Tuhan kan 3 hari 3 malam. Sebenarnya sih 3 siang 3 malam. Kalau 3 hari 3 malam, kalau harinya itu yang susah. Harinya itu gelap atau terang kan. Tapi kalau kita terjemahkan 3 siang 3 malam. Itu patokan ya. Yang di sini saya gambar siang itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Saya tanggap ya. Malam dari 6 sore sampai jam 6 pagi. Jadi 6 ke 6. Ya. 6 ke 6. Kalau tanggalan Ibrani itu mulai jam 18. 18 sekarang, kalau hari ini sampai nanti jam 18 itu tetap hari Minggu. Tapi kalau jam 18 ke atas, kalau buat kita kan masih hari Minggu. Tapi buat mereka itu sudah bukan hari Minggu. Itu sudah hari Senin. Ya. Nah, kita harus ingat juga bahwa hari Ibrani, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu hari Sabat. Hari Sabat, ya. Hari Sabat di dalam pengertian Ibrani itu ada 2 macam. Sabat mingguan, yaitu hari Sabtu. Jadi setiap Sabtu itu adalah hari Sabat. Tetapi Sabat yang lain itu Sabat Gadol. Gadol itu besar. Ya, itu semua hari raya
termasuk Pesa, roti tak beragi, hari buah sulung, Pentakosta, itu juga hari Sabat. Dan hari Sabat itu belum tentu jatuh hari Sabtu. Bisa ditangkap ya? Sehingga kalau kita baca, ada firman Tuhan menyatakan, ada persiapan Sabat, kan Yesua mau makan Paskah. Itu persiapan Sabat juga itu. Persiapan Sabat, tapi bukan Sabat yang hari Sabtu. Karena kalau kita baca ya di dalam kita lihat di dalam Matius dulu lah, Matius pasal 12 ayat 40 ya. Supaya saya pakai beberapa ayat yang sudah saya buat di sini. Matius pasal 12 ayat 40, kita baca dulu ya. Di sana dikatakan, sebab sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Ya. 3 siang 3 malam. Ya. Demikianlah Anak Manusia akan berada di dalam rahim bumi 3 siang 3 malam. Ya. Ingat, tidak disebutkan 3 kali 24 jam. Bisa ditangkap? Tidak ada ayatnya yang mengatakan 3 kali 24 jam. Dan untuk menguatkan ayat ini, Tuhan berikan satu ayat lagi dalam Matius 20. Ya. Matius pasal 20. Supaya saudara ngerti, ini bukan kata saya, ada batasannya. Ada batasannya, kenapa saya bilang kalau 1 jam dalam hari itu tetap 1 hari hitungannya. Ya, dalam Matius 20 kita baca ayat kedua. Setelah sepakat dengan para pekerja atas upah, perhatikan, sedinar sehari. Ini firman ya, sedinar sehari dia menyuruh mereka ke kebun anggur. Ya. Nah, terus kita baca ayat, nanti saudara baca semua. Saya cuma kasih lihat kira-kira jam 9 pagi dia keluar. Di ayat ke berapa nih? Ayat ketiga. Keluar kira-kira jam 3, dia melihat orang lain yang sedang menganggur di pasar. Kemudian apa? Dia suruh mereka pergi ke pasar. Ya. Jadi kalau saudara baca sini ada beberapa kita lompatnya, nanti saudara baca. Ada beberapa orang yang datang jam 9, jam 12, jam sekian. Ya. Nah, kita lihat di sini pada ayat 8, lengkap ya, nanti saudara baca semua. Ketika menjelang malam, tuan kebun anggur itu berkata kepada mandornya, panggillah para pekerja itu, bayarkanlah upah kepada mereka mulai dari yang terakhir hingga yang pertama. Jadi ada yang katakanlah bekerja jam 6, ada yang bekerja jam 9, ada yang bekerja jam 12, ada yang bekerja katakanlah jam 3 sore. Ada start kerjanya beda-beda. Dalam pandangan mereka, dalam pandangan orang yang bekerja, saya bekerja dari jam 6 sampai jam 6 sore, tentunya saya dapat banyak. Dibanding dengan saya yang bekerja jam 3 sore, cuma 3 jam. Itu dalam pandangan mereka. Tetapi dalam pandangan firman Tuhan tidak. Kalau kita lengkap di dalam, kita baca ayat 10. Ayat 10 dan 11 ya. Mereka yang pertama setelah datang beranggapan bahwa mereka menerima lebih banyak. Ya. Tetapi mereka juga masing-masing menerima 1 dinar. Ya. Setelah menerimanya mereka bersungut-sungut terhadap majikan. Pertanyaannya apa salah? Enggak salah. Karena perjanjiannya 1 hari 1 dinar. Yang bekerja dari jam 6 sampai jam 6 tetap 1 hari. Hitungannya berdasarkan ayat-ayat ini ya. Yang bekerja dari jam 9 sampai jam 6 sore juga dihitung 1 hari. Yang bekerja jam 12 siang sampai jam 6 sore tetap 1 hari. Begitu juga yang bekerja dari jam 3 sore sampai jam 6 sore, hitungannya tetap 1 hari. Bisa ditangkap? Karena itu berdasarkan ayat-ayat ini, ya, nanti itu satu ya. Kemudian kita lihat lagi, ada ini batasan-batasannya.
Kemudian dikatakan di sini dalam apa yang saya tuliskan di sini, Pesa itu harus 14 Nisan sesuai Keluaran 12. Sudah pernah tahu kan Keluaran 12, kita lihat ya. Keluaran pasal 12 ayat ke berapa itu? Ayat ke-6 kita lihat. Supaya saudara ngerti ya. Kalau nanti ada orang tanya, loh kalau dia mati karena kebetulan ada komunikasi antara istri saya dengan keluarganya kan. Oh yang penting hari Sabat, dia Sabat matinya Jumat, Sabtu, Jumat Sabtu, Minggu udah bangun, nggak bisa 3 hari 3 malam. Nggak ada hitungan 3 hari 3 malam. Karena itu kita harus bisa buktikan. Dia pengertiannya Sabat. Sabat itu hari persiapan Sabat, pengertian hari Jumat. Padahal Sabat yang dimaksudkan Tuhan itu Pesah. Pesah itu pasti tanggal 14 Nisan ya. Nah di sini kita ayat-ayat ya ini dari Keluaran. Haruslah dia menjadi seperti simpanan bagi kamu sampai hari ke-14 bulan ini. Jadi ini bulan Pesah. Jadi tanggal 14 ya. 14. Kalau dia 14 berdasarkan ayat tadi 3 hari 3 malam 14 tambah 3 pasti 17. Saya tangkap ya. Nah, kemudian batasan yang lain kita lihat Matius 27 ayat ke-46. Kira-kira jam ke-9 di sini jam ke-9 itu ditambah 6 jam ya. Jam ke-9 bukan jam 9. Jam ke-9 ditambah 6 jam berarti jam 15. Saya tangkap. Ini bukan jam 9 tapi jam ke-9. Jadi 9 ke-9 ditambah 6 jam. Jadi sekitar jam 3 sore. Ya. Jadi sekitar jam 3 sore kalau saudara baca ayat seterusnya dia menyerahkan rohnya. Jadi asumsi kita dia mati jam 3 sore. Ya. Nah, kemudian apa yang saya tulis ini batasannya ya. Batasannya terus kemudian kita lihat Yohanes 20 ayat 1. Pada hari pertama pekan itu pagi-pagi sekali. Ya, ketika hari masih gelap. Pengertiannya begini, seperti saya katakan tadi, orang Ibrani hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu hari Sabat. Ya. Hari besoknya itu pekan yang pertama. Jadi kalau kita tanggalan Yahudi Sabat, kalau kita itu hari Sabtu. Kalau pekan besoknya berarti hari apa? Hari Minggu. Hari Minggu kita ya. Kalau mereka ya hari pertama lagi. Ya. Jadi pekan pertama itu batasannya. Jadi kalau dia tanggal 14, ini tanggal 14 ya, Nisan. Ini tanggal 17. Perkiraannya harus tanggal, karena ini hari pertama, hari Minggu. Tanggal 17. Bisa ditangkap ya. Tanggal 17. Kalau kita hitung balik ya 17 sampai ini pasti tanggal 14. Tapi kenapa saya pakai di sini ada tanggal 13? Karena ada asumsi dari para teolog-teolog yang ahli-ahli ini. Berdasarkan perkiraan mereka, ini perkiraan ya, asumsi. Asumsi itu belum tentu benar. Asumsi mereka bahwa Yeshua itu matinya tahun 31. Tahun 31. Kalau kita kan sekarang 2021. Jadi dia matinya tahun 31. Berdasarkan ini diasumsi, kalau dia matinya tahun 31, mereka bikin program. Sekarang kan banyak program-program kan. Ini orang ahli-ahli bikin program. Dari program itu kalau dia mati tahun 31, 14 Nisan itu jatuhnya hari Rabu. Saya tangkap. Dia bikin program. Dari program itu dia lihat kalau 14 Nisan itu adalah hari Rabu kita. Nah, makanya saya bikin ini hari Rabu. Dari tanggal 13, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya.
Sekarang kita lihat dengan batasan-batasan tadi. Kalau dia hari Rabu, tanggal 13 itu, bukan tanggal 14. Atau katakan kita nggak usah lihat tanggal hari Rabu. Kalau berdasarkan ini, ya, ini kan dia matinya sekitar jam 13. Makanya ada dua tanggalan, dua tafsiran. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Berdasarkan Matius 20 tadi, mau kerja 1 jam kek, mau kerja 5 jam, hitungannya sehari. Bisa ditanggap? Hitungannya tetap sehari, berdasarkan firman. Jadi, kalau dia matinya jam 3, karena kalau berdasarkan ini kan tanggalan kita, jam 3 sampai jam 0 itu 1 hari. Tetapi kalau berdasarkan tanggalan Ibrani, dia dari jam 3 sampai jam 18. Itu tetap hitungannya 1 hari, 3 jam. 3 jam ini tetap 1 hari. Bisa ditangkap? Kalau ini 1 hari, 1, 2, 3, 4. 4 udah nggak masuk hitungan. Karena dia harus 3 hari 3 malam. Bisa ditangkap? Kalau dia hitungannya hari Rebo ya. 1, jangan lihat yang ini. Pokoknya walaupun 1 jam di sini tetap hitungannya 1 hari. 1, 2, 3, udah 4. Minggunya di sini. Jadi kalau perkiraannya hari Rabu, berdasarkan ini nggak benar. Bisa ditangkap? Ya. Nah sekarang kita lihat berdasarkan tafsiran kita, ya, dia itu matinya hari Kamis. Dia itu matinya hari Kamis, ya. Jam 3 ini tetap 1 hari. Dari jam 3 sore sampai jam 18. Jam 15 sampai jam 18 itu kan 3 jam. 3 jam itu berdasarkan Matius 20 tetap hitungannya 1 hari. Jadi 1 hari, ini apa? Ini siang. 1 siang, 2 siang, 3 siang. Ini kita perhitungkan. Ini kira-kira oke. Malamnya berapa? Malamnya 1, 2, 3. Jadi siangnya 3, malamnya 3. Hanya jam matinya kita nggak tahu di sini. Ini kan jam matinya di sini. Dia masih mati di sini. Ya, dia bangkit itu jam ini kan berdasarkan penanggalan Yahudi kan 18. Kalau jam 19 itu sudah 1 hari. Udah hari yang baru. Bisa ditangkap? Ya. Jadi tapi penafsiran saya kemungkinan dia jam 24 di atas jam 24 kita. Tapi bagaimanapun juga kalau dia bangkit di antara jam-jam ini itu hitungannya sudah 1 malam. Katakanlah dia bangkit di sini jam 19. Jam 19 ini sudah 1, 2, 3, udah 3 malam. Sudah 3 siang, 3 malam. Bisa ditangkap nggak? Ya. Jadi hitungannya 3 siang, 3 malam. Nggak boleh kurang. Bukan 3 kali 24 jam ya. Karena kalau ada orang yang ngotot itu harus 3 kali 24 jam. Kalau dia 3 kali 24 jam, dia mati jam 15, dia pun harus bangkit jam 15. Bisa ditangkap? Ya. Kalau 3 kali 24 jam ya. Dari sini 1. Dari sini 2. Di sini 3. Bangkitnya di sini. Kalau dia 3 kali 24 jam, dia akan mati jam 3 sore. Dia harus bangkit lagi jam 3 sore. Tetapi kenyataannya firman Tuhan katakan pagi-pagi masih buta. Berarti bukan jam 3 sore. Bisa ditangkap gak nih? Ini diam-diam ngantuk atau capek atau tapi ngerti? Lagi mikir. Ya makanya saya harus berikan penjelasan ini. Jadi patokannya bukan 3 kali 24 jam. Tadi kan makanya Tuhan berikan Matius 20 ini. Orang mau kerja 1 jam itu tetap dihitung sehari. Bisa ditangkap. Nanti saudara baca Matius 20 itu ya. Ada yang kerjanya dari pagi sampai sore.
Baru cuma perjanjiannya sehari sedinar. Jadi berapapun jamnya dia kerja, hitungannya 1 hari. Tapi kan perjanjiannya begitu. Berdasarkan itu, saya ambil ayat-ayat ini. Ayat-ayat itu untuk menguatkan ini. 1 dinar. Makanya ini pun walaupun 3 jam tetap sehari. Bisa ditangkap. Kalau ada orang yang ngotot harus 3 kali 24 jam, dia harus bangkitnya sore. Tapi kan jelas-jelas dikatakan dia bangkitnya masih gelap, masih pagi-pagi dan masih gelap. Berarti bukan sore. Jadi dari situ kita berani memastikan dia tidak 3 kali 24 jam. Tidak. Kalau 3 kali 24 jam dia harus bangunnya sore. Tapi ternyata kan bangunnya pagi-pagi. Hanya bangunnya kita nggak tahu, dia di sini. Dia di sini. Kalau dia jam 6 sore, jam 6 pagi nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena firman Tuhan katakan pagi-pagi sekali masih buta. Habisnya jam 5 jam 5 kan kadang-kadang masih gelap. Jam 4 bisa. Jam 12 pun bisa. Ya. Mau jam 11 kita bisa karena perhitungan Yahudi jam 18 udah hari lain. Bisa ditangkap. Ingat ya, Yahudi itu dari jam 18 ini udah beda hari. Makanya kalau dia dibangkitkan jam 19 berdasarkan tanggalan Yahudi tetap 3 malam. Tetap 3 malam. Tapi ya saya perkirakan sih mungkin jam 12 lewat lah. Atau jam 1, jam 2 pagi. Itu tafsiran kita ya. Bisa ditangkap? Ada pertanyaan? Ini enggak dia mengerti atau dia mengerti? Saya kan berikan batasan-batasan. Kan berdasarkan tadi Yohanes 20 ayat 1. Hari pertama itu bagi kita hari Minggu. Karena hari terakhir dalam 1 pekan buat orang Yahudi itu hari Sabtu. Hari pertama itu hari Minggu bagi kita. Nah, kenapa? Ini penafsiran saya sekarang ya. Ini juga penafsiran saya sih. Kenapa mereka bilang Jumat Agung? Kan kita harus ada pertanyaan juga kan. Penafsiran saya, ini kan memang di sini kan. Kalau dari jam 18, Kamis jam 18, lewat dari jam 18 itu sudah hari Jumat. Ya. Di sini kalau kita lihat hari Jumatnya ini lebih dominan daripada hari Kamis. Bisa ditangkap? Jadi mungkin karena berdasarkan ini mereka bilang ya yang namanya istilahnya Jumat Agung. Tapi Jumat Agung gak ada di kitab suci kita. Tapi orang-orang di luar, oh Jumat Agung ya mungkin sih karena itu. Jadi ada batasan-batasan sehingga kalau orang tanya, kamu bisa buktikan gak 3 hari 3 malam? Nah ini dasarnya ada. Ya. Gak bisa hari Kamis kalau dia, gak bisa hari Rabu. Kalau ini hari Rabu ya. Kalau ininya, ini di atas kan malam nih. Dia akan bangkit harus hari Minggu. Kalau di hari Rabu, 1, 2, 3, ini udah 4, udah nggak masuk. Ya. Kalau di hari Kamis, masuk. Jadi kalau ada orang yang memperingati hari Kamis itu nggak tepat ya. Yang seharusnya memang hari Kamis. Kalau di hari Jumat itu nggak tepat. Bisa ditangkap, ya. Nah ini kita harus bisa ada pertimbangannya. Nah, kan orang nanti tanya, bisa aja orang tanya. Coba buktikan 3 hari 3 malam. Nah saudara harus bisa buktikan. Karena itu saya berikan kertas ini supaya untuk dipelajari. Yang saya omong ini ada dasarnya enggak? Ya, kalau ada dasarnya saya beritahu. Nah terserah saudara percaya apa enggak ya itu bukan urusan saya. Ya, nah, makanya kalau saudara mau debat ya debat, buktikan saya salah. Tapi saya dengan apa yang saya uraikan, saya berani katakan saya benar.
Bukan karena saya, tapi karena firman. Berdasarkan firman Tuhan, berapa jam pun di sini tetap hitungannya 1 hari. Berdasarkan Matius 20 tadi. Tetap hitungan 1 hari. Kalau 1 hari walaupun ini 3 jam, ya, di sini kan siang masih 3 jam, tetap 1, 2, 3, sudah 3 hari, 3 siang. Ya, sedangkan dia bangkitkan sekitar di sini, dia bangkitnya di sini. Jamnya berapa saya nggak tahu, karena memang jamnya tidak disebut. Hanya dia bilang pagi-pagi sekali masih gelap, masih gelap. Cuman ingat, paginya kita sama paginya orang Ibrani beda. Beda. Paginya orang Ibrani jam 19 itu sudah pagi. Tapi kalau kita mau pikir logika, kalau jam 00 sama jam 24 itu dua-dua masih malam. Iya kan? Mau jam 00 langkah sedikit jam 24 atau jam 24 melangkah jam 00 masih gelap. Tapi kalau jam 18 itu karena masih sore kan. Lewat sedikit gelap. Jadi kelihatan antara terang sama gelapnya terang, kelihatan. Tapi kalau jam 00 sama jam 24 itu nggak kelihatan. Bisa ditangkap. Tapi kalau jam 18 sama 18 ke atas sama 18 ke bawah itu kelihatan siangnya mana, malamnya mana. Itulah artinya cara perhitungan Yahudi dengan perhitungan kita memang agak beda. Makanya saya kasih ada jam Ibraninya ini. Batasan Ibraninya nih yang titik-titik ini. Di gambar yang saya berikan juga ada batasan ini. Batasan ini berarti jam Ibrani mulainya 18 sampai 18. Lebih dari itu harinya udah beda. Walaupun 1 detik ya hari udah beda. Ya sama kayak kita umpamanya jam 24 lebih 1 menit. Ya itu udah harinya udah beda. Udah beda hari. Demikian juga Ibrani. Makanya saya coba ya saya bikin sore kemarin itu maksudnya supaya untuk menerangkan, supaya ngerti kenapa ini bisa dibilang 1 hari. Karena berdasarkan Matius 20 itu Tuhan berikan baru-baru aja ya. Karena saya ini apa ininya. Karena saya harus punya dasarnya. Memang berdasarkan Matius 20 itu 1 jam aja hitungnya sudah 1 hari. Nah, itu saya pakai maka di sini. Makanya Yeshua itu tidak salah. Kalau dia bilang 3 hari 3 malam itu benar. Karena dia tidak pernah mengatakan 3 kali 24 jam. Tidak ada. Hanya 3 kali siang, 3 kali malam. Kasih yang sempurna telah